Pada ayat yang ke-124 surat An-Nisa membicarakan tentang darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira jantina, laki-laki atau perempuan, adalah bergantung dengan amal. Setelah dalam ayat-ayat yang sebelumnya diperbahaskan tentang bagaimana syaitan berusaha untuk mengganggu manusia daripada beramal taat. Syaitan matlamatnya ingin mengganggu umat manusia beramal, karena intipati daripada ciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah semata-mata untuk beramal. Oleh karena itu matlamat ciptaan manusia itu juga yang menjadi tumpuan kepada syaitan agar supaya manusia teralih daripada matlamatnya, agar supaya manusia lupa kepada matlamatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu al jinna wal insa. Saya tiada menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini dalam bentuk namanya dalam bahasa Arab adatul hasri. Adatul hasri adalah cara untuk memberitahukan bahwasanya yang disebut itu saja, bukan yang lain dimaksudkan. yakni kalau dikatakan saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, kalau bentuknya begitu, maka boleh difahami, yakni saya ciptakan jin dan manusia untuk ibadah dan yang lain, yakni boleh dikongsi selain daripada ibadah. Kalau cara susunan ayatnya, saya ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tapi kalau bentuk ayat itu menggunakan adatul hasri, yakni dibatasi, dikhaskan, diprivatkan, maka yang lain tak termasuk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya tak cipta jin dan manusia, saya tak ciptakan, kecuali, yakni tak ada yang lain. Apa yang dikecualikan? Illa liya'budun. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu adalah intipati maksud Allah cipta manusia dan jin di atas muka bumi ini, tak ada yang lain. Di sini Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, yaitu kecuali untuk mentauhidkan aku. Ya. Berarti kehidupan kita hukum asalnya adalah beribadah kepada Allah. Karena tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Kenyataannya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu yang kita gunakan untuk beribadah tidak banyak. Salat 5 waktu, ya, taruhlah dengan wudunya, dengan persiapannya, sekali salat mungkin butuh 15 menit, 20 menit. Ya, taruhlah setengah jam kali 5 cuma 2,5 jam. Yes. Kita baca Quran paling 1/4 jam. Ya. Ibadah yang mahdhah, ibadah yang mahdhah hanya membutuhkan waktu yang tidak banyak. Sementara kita sehari 24 jam. Sehari 24 jam. Nah, Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini sementara waktu kita untuk beribadah tidak sampai 10 jam per hari? Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Maka para ulama menjelaskan caranya adalah kita merubah tradisi kebiasaan kehidupan kita bernilai ibadah. Kita berubah tradisi kehidupan kita yang biasanya ada tradisi kita lakukan bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan meniatkannya sebagai ibadah. Seperti tatkala kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristirahat, untuk bisa bangun lagi, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya kita berdoa subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku meletakkan lambungku, dengan Engkau lah aku mengangkat lambungku. Kalau Kau pegang nyawaku, Kau tidak kembalikan lagi nyawaku ke bumi ini, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan jika Kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kita niatkan untuk istirahat supaya bisa beribadah. Jadi tidur kita bernilai ibadah. Kita makan juga demikian, niatkan untuk supaya kuat ibadah. Kita keluar bekerja, niatkan untuk mencari nafkah bagi anak dan istri. Dan mencari nafkah bagi anak dan istri adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban. Jadi itulah perbedaan antara orang yang berilmu, orang yang ikhlas dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang ikhlas, yang berilmu, perbuatan kesehariannya bisa bernilai menjadi ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya dengan engkau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga berpahala. Makanya di sini terutama para laki-laki, bapak-bapak sekalian ya, kalau kita keluar rumah hendak bekerja, niatkan saya menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh saya cari nafkah buat anak istri. Maka ini semua bernilai pahala. Ibu-ibu juga di rumah ngurus ini, ngurus anak, niatkan pahala, niatkan saya menjalankan perintah Allah untuk patuh kepada suami, ya, untuk mengurus keluarga, untuk mendidik anak-anak, semuanya berpahala. Dari sini kita tahu seorang mukmin 24 jam semuanya bernilai pahala. Seorang mukmin 24 jam sehari semalam semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata dia di siang hari berpuasa misalnya, ya, baik dia berpuasa maka argo pahala jalan terus. Ya, dari dia berpuasa berbuka argo pahala jalan terus, ya. Jadi kita berusaha menjalankan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita berusaha mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Benar. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustadz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad,
Kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM. Dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, nih transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Kalau balik susah, belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini digunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Bapak dan Ibu sekalian, penting diketahui bahwa setiap manusia, ingat betul ini ya, bukan muslim lagi, tapi setiap manusia ketika terlahir ke muka bumi, seyogianya mesti memahami apa tujuan hidupnya. Apalagi orang Islam. Jadi jangan sampai ada orang Islam, ya terlebih teman-teman yang hadir dalam kesempatan saat ini, ya sudah berkumpul di rumah Allah ini, yang ketika terlahir menjalani kehidupan, kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini, kan? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Nah, karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ya, awas hati-hati ya. Lihat cara menerjemahkannya.
kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu nggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Awas ya, hati-hati. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Ya, jin saja ibadah, tapi biarkan jin dengan alamnya gitu kan. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Ya, jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadikan fitrah kemanusiaan itu hadir dalam konteksnya, maka Allah arahkan hidup kita ini mesti diibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Segalanya, pelan-pelan ya. Awas, hati-hati. Coba cek lagi dari sekian kehidupan kita yang seharusnya menjadi ibadah, berapa yang menyimpang dari ketentuan itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu, tidak pernah ditemukan seluruh aktivitas kita sebagai muslim agar aktivitasnya menjadi ibadah, kecuali selalu bersanding dengan doa.